kepada kita. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, setiap kali kita melaksanakan Idul Adha, kita diajak untuk mengingat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya yang telah membuktikan keimanan mereka yang luar biasa dengan mengabaikan kepentingan mereka demi cinta mereka kepada Allah. Banyak tata cara pelaksanaan ibadah haji merupakan pengalaman dan perjalanan hidup mereka yang Allah abadikan sebagai pelajaran bagi umat manusia setelah mereka, teristimewa Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, "Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Al-Mumtahanah ayat 4. Salah satu di antaranya adalah sa'i, yaitu berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Sa'i merupakan salah satu rukun haji. Artinya, bila sa'i tidak dikerjakan oleh si pelaksana haji, maka hajinya tidak sah. Tata cara sa'i ini pun merupakan gambaran dari kejadian yang dialami oleh istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar, dengan putranya Ismail. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, setelah permohonan Nabi Ibrahim untuk memiliki putra di usia senjanya dikabulkan Allah, maka Ibrahim diperintahkan untuk membawa anak dan istrinya ke suatu lembah yang tandus. Tidak tampak adanya kehidupan di sana. Tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tidak ada air, yang tampak padang pasir dan pegunungan batu yang mengelilinginya. Sesampainya di sana dan beberapa hari bersama istri dan putranya, tanpa kata dan tanya, Ibrahim bergegas meninggalkan mereka. Hajar terperanjat melihat sang suami bergerak menjauh, sementara Ismail itu masih dalam dekapannya. Ia mencoba bertanya, tapi tidak ada jawaban yang diterima. Sementara sang suami semakin jauh. "Wahai suamiku," teriaknya tak percaya. "Apakah ini perintah Allah?" Sejenak langkah Ibrahim terhenti. Tanpa menoleh ia menjawab dengan datar. "Iya," jawabnya. Tidak ada tanya lagi. "Berangkatlah suamiku. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya." Akhirnya Ibrahim berangkat dengan tenang. Tinggallah Hajar dan putra kecilnya di lembah tandus dengan bekal seadanya. Akhirnya bekal pun habis. Ismail kecil tidak tahu bekal habis. Yang ia tahu menangis dan menangis memberitahukan kepada bundanya bahwa ia haus dan lapar. "Bangkitlah naluri keibuan Hajar. Anakku sedang haus dan lapar. Anakku harus hidup." Ia menatap sekelilingnya. Tidak ada apa-apa. Di tengah kegalauannya ia melihat di suatu bukit ada cahaya air. Ia pun menuju ke sana dengan bergegas. Sesampai di sana memang tidak ada air. Berikutnya ia lakukan lagi dan lagi, namun tetap tidak ada air. 7 kali pulang pergi ia lakukan. Bukit Safa dan Marwah menjadi saksi bahwa seorang wanita sekaligus seorang ibu pernah berlari bergegas untuk mencari air demi anaknya di atas mereka. Tak disangka di tengah kegalauan dan rasa putus asanya, ia melihat air mengucur deras dari jejak hentakan kaki putranya. Ia pun segera mengambil air itu dan segera memberikannya kepada putranya. Peristiwa yang dilakukan Hajar dari bukit Safa dan Marwah, Allah jadikan bagian dari ritual haji yang dilaksanakan setiap mereka yang umrah dan berhaji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas safa wal marwata minas sya'airillah
Al-Baqarah ayat 158. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Dari kisah ini banyak pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya, satu, mendahulukan cinta kepada Allah dibanding keluarga dan dirinya. Kalau tidaklah karena cinta Ibrahim akan Tuhannya, mungkinkah ia rela menempuh perjalanan yang sangat jauh sekedar untuk menempatkan istri dan anak yang ia cintai di tengah padang pasir yang dikelilingi bukit-bukit bebatuan tanpa air, tanpa tumbuhan? Bagaimana pula dengan Hajar, seorang ibu dengan bayi kecilnya bersedia ditinggalkan hanya dengan kalimat bahwa ini perintah Allah? Cinta mereka kepada Allah sangat besar, mengalahkan cinta mereka terhadap diri dan anak-anak mereka.